Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berperayaan bersama-sama dengan jemaat Kolom 4 dalam menyambut Natal Yesus Kristus. Bersyukur di sore hari ini ketika kasih dan anugerah Tuhan yang boleh mempersatukan kita di tempat ini dalam suasana damai di perayaan Natal Yesus Kristus. Jemaat Kolom 4 dengan sukacita iman menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Kita masuk pada acara yang kedua, ibadah, dan ibadah ini akan dilayani oleh pendeta pelayanan. Dengan kasih kami sebut Pendeta Marlen Nanulaita STH. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Mari kita memulai ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, keluarga besar jemaat Kolom 4. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kalau media sosial menghubungkan kita dengan sesama manusia, di sini pun dari hati yang tulus kita terhubung dengan Yesus yang lahir di bawahnya. Diundang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Ku Song-song Bagaimana. Mari kita memohon tuntunan Tuhan mentabiskan ibadah ini sambil memanjatkan puji dan syukur. Kini di sini saat ini dalam mengagungkan kasih Allah, maka ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, keluarga besar jemaat Kolom 4 ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya. Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Marilah kita siapkan hati yang teduh dan damai, sebagaimana lilin yang akan dinyalakan ini hancur menerangi kegelapan. Demikian kita bangun tekad semangat baru dalam mengiring Yesus Kristus. Untuk penyalaan lilin akan diatur oleh pelayan khusus. Lilin akan ditancapkan di tempat yang sudah disediakan. Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera.
turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakannya Tuhan Allah, muliakannya Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi. Dalam suasana yang bersyukur di saat ini, saya mengambil bagian dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, dibaca mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Demikian kabar sukacita firman kehidupan yang telah kita dengar di saat ini. Damai di hati. Tentu saat ini ada sukacita dan kebahagiaan yang boleh kita nikmati ketika kembali kita boleh berperayaan bersama dengan keluarga besar Jemaat Kolom 4 di saat ini. Secara pasti tentu sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa perjalanan waktu yang Tuhan beri dan percayakan bagi kita di tahun 2023 ini, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, ada begitu banyak tantangan dan gumul juga yang menyertai perjalanan waktu ini. Tentunya juga dengan semangat yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang juga akan melingkupi perjalanan kehidupan dalam topangan bersama dari seluruh anggota Jemaat Kolom 4. Sehingga terbukti nyata ketika
Begitu kreativitas yang ditunjukkan oleh keluarga besar Jemaat Kolom 4 lewat penataan dalam ibadah perayaan sambut Natal Yesus Kristus ini. Ya. Begitu menarik ya, yang boleh dinyatakan dalam kreasi yang dibuat oleh pelayan khusus bersama dengan anggota jemaat ya. Namun tidak mengurangi nilai dari sebuah kebersamaan yang mau diukir dalam tanggung jawab yang boleh dikerjakan secara bersama dengan seluruh anggota jemaat yang boleh ada terus dalam sukacita di tengah kebersamaan di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita menyadari sungguh bahwa terkadang di masa kini ada banyak orang Kristen yang kurang memahami tentang esensi dari sebuah perayaan Natal yang sesungguhnya. Kadang-kala perayaan Natal diartikan dengan pesta pora, kesenangan belaka. Ada begitu banyak hal yang dipersiapkan. Apakah itu menyangkut makan, minum, pakai, ya. Bahkan pun juga terkadang ketika segala sesuatu yang dipersiapkan itu, ya, membawa kita pada kelalaian untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Padahal esensi kita untuk ada dalam perayaan sukacita itu tepatnya ketika kita ada bersama sebagai orang-orang percaya mensyukuri anugerah Tuhan dalam kelahirannya pada tanggal 24 malam ya. Tapi biasanya kalau lihat realitas ya, banyak kalau 24 malam ibu-ibu biasa kok mau jam memasak ya? Sibuk memasak. Bapak-bapak juga mungkin sibuk dengan pekerjaan yang ada ya. Sehingga kadang-kala kalau 24 malam ibadah di gereja kurang sekali orang ya. Sama dengan 31 malam. Banyak orang sebiji di pusat kota, orang bilang mulia itu baju-baju yang diskon ya.